adik-adik, kita lihat semua bahwa di depan kita, di tengah-tengah kita ada kue ulang tahun. Kue apa ya Kak ya? Kue ulang tahunnya Superbook. Dari 2016 sampai dengan 2020 kita sudah bersahabat baik dengan Superbook. Berarti sudah 4 tahun kita bersama Superbook. Hari ini kita mau rayakan bersama-sama ulang tahun yang keempat persahabatan Kidi dengan Superbook. Yuk kita bersama-sama nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun persahabatan antara Kidi dan Superbook. Kiranya Tuhan memberkati persahabatan kita, membawa jiwa anak-anak lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi dengan Kakak Sari dan Cici Meta. Akhirnya ya kita ketemu sama Cici Meta setelah sekian lama. Cici Meta apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Adik-adik juga baik kan? Harus dong. Harus. Yuk kita mau siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau juga dengarkan kisah tentang persahabatan. Ya. Coba adik-adik di rumah pasti semua punya sahabat dong. Harus dong. Masih punya sahabat nggak? Oh ada. Mau sahabat yang di dalam kota, di luar kota, ada juga yang di sana. Wah, pasti semua juga punya ya. Punya, pastinya. Istilah kerennya sahabat itu apa sih? Meta? Best friend. Best friend forever ya. Best friend forever. Keren. BFF. Jadi sahabat itu ada BFF. Dimanapun kalian berada, sahabat kalian juga ada. Jadi saat ini kita mau sama-sama datengin sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus, sahabat yang memberikan nyawanya buat kita. Kita mau, yuk sama-sama siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan. Katakan sama-sama ya, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan saat pagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri,
Tuhan. Yuk lebih sungguh lagi katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Sembah Kau, ku sembah Kau Allah, ku tinggikan Allah tinggi, serahkan, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Allah Maha Kudus, tinggikan Allah tinggi, ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwaku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur padamu Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh berkumpul dengan adik kami Tuhan. Kamu berdoa, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Kau kumpulkan kami Kau kumpulkan kami dalam ibadah online dalam ibadah online untuk memuji, memuji, memuliakan namamu, memuliakan namamu, dan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan dengan kasih setia dengan kasih setia dan anugerah. anugerah. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kesehatan, buat nafas yang Kau beri. buat nafas yang Kau beri. Kami serahkan Kami serahkan ibadah ini ibadah ini dari awal dari awal sampai akhir sampai akhir di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita mau mendaki ke Bukit Siap. Dengan sukacita ya, Cici. Ayo, kita Yuk. mulai. Dengan gerakannya. Mendaki ke Bukit Siap. Ku mendaki
jaga jarak. Jadi kita nggak usah gandeng tangan ya. Jadi gandeng tangannya di dalam, pas gandeng tangan kita gini aja ya, sikap berdoa. Bener-bener. Jadi waktu aku jalani bersama-sama biasa. Kalau aku jalani bergandeng tangannya, waktu bergandeng tangan kita gini ya. Oke, lagi ya, lebih semangat lagi. Yuk musik. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Lagi nah, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Takut, khawatir, gak pede, kalah semua dengan Kalah kasih semua. Yesus ya. Jadi permusuhan juga kalah. Allah kau punya kasih Yesus. Iya benar. Jadi kalau kita musuhan, kita punya kasih Yesus, jadi kita bersahabat ya, Iya gitu ya. dong. Nah, kalau kita bersahabat berarti kita melalui hari-hari kita dengan persahabatan, benar nggak? Tuh. Yuk kita pujikan satu pujian lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
yang selalu menyatukan kita di dalam doa. Kalau adik-adik berdoa buat kakak, buat Cimeta, kita itu sebenarnya sedang berhubungan baik. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Benar ya Cimeta? Nah, karena kita disatukan dalam cinta Yesus, makanya kita harus senantiasa mencintai Yesus. Karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Jadi kita siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus biar firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik, bisa bertumbuh di dalam hati anak-anak-Mu, dan nantinya Tuhan adik-adik kami ini bisa melaksanakan, bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan, siapkan hati untuk firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya dengan firman Tuhan bersama Kak Reni. Ya, adik-adik, kita langsung saja
buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Adik-adik yang belum ada Alkitabnya, boleh ambil adik-adik ya. Kita sama-sama baca ayat ini dari 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai raja prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ya adik-adik, hari ini atau dalam bulan ini kita masih cerita tentang persahabatan. Adik-adik, saya yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah pasti punya sahabat, ya. Atau mungkin adik-adik sahabat aku cuma ayah dan papa. Boleh-boleh aja adik-adik, tapi adik-adik pasti dong punya teman, punya sahabat di sekolah, di sekeliling rumah, ya dekat-dekat rumah pasti punya sahabat. Adik-adik tahu nggak apa itu arti sahabat? Nah, sahabat adalah teman dekat yang sudah seperti saudara sendiri adik-adik. Ya, jadi sahabat itu adalah tempat kita cerita adik-adik. Mungkin kita punya banyak teman, ya. Adik-adik, apa sih bedanya teman dengan sahabat? Iya, adik-adik tahu nggak kalau teman itu mungkin kita bisa berteman ke siapa aja. Contohnya adik-adik kan udah sekolah nih. Adik-adik punya teman, contohnya satu kelas itu 40 orang. Pasti dong semuanya berteman, tapi belum tentu jadi sahabat adik-adik. Nah, jadi apa bedanya sahabat dengan teman? Seperti yang kakak bilang tadi, sahabat itu adalah teman dekat kita yang sudah seperti saudara kita sendiri. Jadi bisa kita tempat curhat, kita bisa cerita enak, ketika kita dikibulin orang ya, kita bisa cerita, dia nggak akan cerita ke orang lain. Nah, tapi kalau teman kita, kalau teman itu bisa aja ngejek kita adik-adik ya. Jadi adik-adik, kakak mau cerita hari ini tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan adik-adik. Adik-adik pasti kenal tuh siapa tuh Daud ya. Daud itu sering sekali kita dengar di dalam sekolah minggu ya adik-adik ya. Tahu nggak itu siapa Daud? Daud itu adalah seorang gembala domba adik-adik. Nama papanya adalah Isai dari Bethlehem. Dia orangnya sederhana adik-adik ya. Dia orangnya sederhana, keluarga sederhana ya. Tetapi adik-adik tahu nggak Yonatan itu siapa? Yonatan itu adalah anak dari Raja Saul. Coba bayangin adik-adik berteman dengan anak seorang raja. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi adik-adik, walaupun Yonatan itu anak raja, dia tidak sombong. Dia rendah hati adik-adik ya. Dia tidak melihat bahwa Daud itu, Daudnya orang kecil, sederhana, tidak ada apa-apanya dengan saya. Tidak adik-adik ya. Jadi bersahabat itu tidak memilih adik-adik ya. Siapa aja kita bisa bersahabat ya. Seperti yang tadi kakak bilang tadi, yaitu Daud dan Yonatan. Adik-adik boleh lihat. Ini dia ya. Ini dia persahabatan antara Daud dan Yonatan ya. Mereka bersahabat adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak bagaimana awal mereka bersahabat? Pengen tahu adik-adik ya?
Nih, yuk kita lihat Alkitab kita lagi ya. Jadi awalnya mereka itu bersahabat, yaitu pada saat Daud mengalahkan Goliat tadi ya. Waktu Daud mengalahkan Goliat, terus Raja Saul penasaran, waduh, itu Daud itu dari mana ya? Kok bisa raksasa orang Filistin dikalahkan oleh Daud yang badannya kecil adik-adiknya? Sementara Goliat itu badannya besar sekali, tapi bisa dikalahkan oleh Daud. Kenapa? Karena Daud orang yang takut akan Tuhan juga adik-adik ya. Dia orangnya selalu berdoa, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya, sehingga dia tetap dilindungi oleh Tuhan ya. Jadi adik-adik menang mengalahkan Goliat. Nah, Raja Saul penasaran. Akhirnya dia memanggil panglimanya, yaitu bernama Abner adik-adik ya. Terus dia bilang ke panglimanya, Panglima Abner, sekarang kamu panggil Daud ke istana raja. Saya ingin berbicara dan saya ingin mengetahui siapa itu Daud. Nah, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik ya? Nah, ketika itu lalu Panglima Abner mencari Daud dan membawanya ke istana raja. Sesudah di istana raja adik-adik, nah ini sesudah sampai di istana raja, lalu raja bertanya kepada Daud. Apa pertanyaannya? Dia bilang begini, "Nah, Daud, kamu dari mana? Kamu asalnya di mana?" Lalu Daud menjawab, ayah saya bernama Isai, terus saya dari Bethlehem. Nah, akhirnya si Raja Saul itu penasaran sekali lihat Daud adik-adik ya. Nah, satu hari terus dia bilang, ya udah kalau begitu kamu Daud di sini aja istana ya. Nah adik-adik, disitulah pertemuan antara Daud dan Yonatan. Nah, ayat yang kedua adik-adik ya, kita buka lagi 1 Samuel tadi ya. Ayat yang keduanya, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Nah, akhirnya adik-adik Daud berkenalan tuh sama Yonatan. Nah, ketika berkenalan, Yonatan langsung mengasihi Daud ya, karena Daud itu orangnya sederhana adik-adik ya. Dia pinter, dia cerdas, terus dia juga gembala domba. Adik-adik tahu nggak? Dia juga bertalenta loh adik-adik. Dia bisa memainkan seruling dan kecapi ya adik-adik ya. Nah, si Yonatan tadi langsung mengasihi Daud sehingga dia membuat perjanjian adik-adik ya. Pokoknya janjinya apa tuh? Janji antara Daud dan Yonatan. Mereka berjanji bahwa nanti mereka akan selalu mengasihi selamanya. Ya, jadi mereka setiap kemana-mana, setelah sampai pertemuan mereka, sampai kemana-mana mereka selalu bersama. Ya, mereka bermain bersama, kemana-mana juga bersama, suka duka mereka alami bersama ya adik-adik. Mereka bercerita, mereka bisa makan bareng-bareng ya adik-adik ya. Nah, sesudah itu adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Nah, Raja Saul ya dulu Daud berperang. Adik-adik, coba kita lihat ketika disuruh, lalu Yonatan memberikan apa adik-adik kepada Daud? Ayat yang ke-4 ya. Kita buka, kita baca bareng-bareng deh ya. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Nah, dia memberikannya adik-adik ya kepada Daud ya. Jadi sehingga ketika Daud mau berperang, nah dia memakai semua perlengkapan yang diberikan sahabatnya, yaitu Yonatan ya, sehingga dia menang terus adik-adik ya. Dia menang terus karena dia juga
orang yang takut akan Tuhan, adik-adik. Iya, adik-adik. Nah, demikian cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Jadi adik-adik boleh bersahabat ya. Adik-adik tahu nggak? Kemarin tuh ada yang bertanya, kakak, kalau gitu, kalau sahabat itu bisa nggak nipu kita? Bisa aja adik-adik ya. Jadi sahabat itu juga nggak semua orang jujur adik-adik ya. Bisa juga sahabat itu membawa kita ke dalam dosa adik-adik ya. Jadi adik-adik harus pintar-pintar cari sahabat adik-adik. Seperti Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu adik-adik ya, wah dia orangnya orang saleh, dia orang baik. Siapa sih yang nggak kenal sama Ayub pada saat itu? Dia orang yang kaya ya. Siapa yang nggak pernah ditolongnya? Semua ditolongnya ya. Mau orang miskin, mau orang, termasuk sahabat-sahabatnya adik-adik. Tetapi ketika Ayub itu punya masalah ya adik-adik ya, semua sahabatnya menjauhi dia ya. Semua sahabatnya mengutuki dia. Nah, itu sahabat sejati bukan? Tentunya tidak adik-adik ya. Jadi adik-adik harus juga bersahabat kepada orang yang takut Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak, ada satu pribadi yang sangat luar biasa ya, yang menjadi sahabat kita yang sejati. Siapa adik-adik ya? Ini dia, yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dia rela mati untuk kita. Dia rela disalibkan untuk kita. Adik-adik coba kita buka di dalam Yohanes ya. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14. Yuk, 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Tuhan Yesus itu dia rela mati untuk sahabat-sahabatnya ya. Jadi kita harus bersahabat dengan Tuhan Yesus. Caranya bagaimana kakak kita bersahabat dengan Tuhan Yesus? Yaitu dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengikuti ibadah, maka kita akan mengenal Yesus ya. Yesus itu luar biasa ya. Dia orangnya sangat baik, dia orangnya penolong, dan dia mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik, jadi intinya di sini adalah kita harus bersahabat dengan Tuhan Yesus ya. Bersahabat dengan Tuhan Yesus karena Tuhan senang dengan orang-orang, anak-anak kecil adik-adik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita harus rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa agar kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita akhiri jam kebaktian kita hari ini. Kita akan angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita nyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
Kami juga mempunyai sahabat dalam suka dan duka. Kami juga ingin bersahabat denganmu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang mengajar-ajari kami, yang membimbing kami, agar kami semakin dekat kepada Engkau. Sehingga Engkau Yesus, Engkau Tuhan menjadi sahabat kami, sahabat sejati kami Tuhan Yesus. Di dalam suka dan duka kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyampaian firman-Mu saat ini. Berkati anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah saat ini Bapa, yang mereka Tuhan belum bisa beribadah ke gereja Tuhan, mereka hanya mendengarkan lewat online. Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami ini Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, baik pendidikan mereka, kesehatan mereka, orang tua mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan mereka kepintaran, berikan mereka kecerdasan, bahkan memori yang baik untuk anak-anak kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami, dan biarlah Tuhan Engkau pelihara setiap anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ya kita sudah dengar firman Tuhan. Ya adik-adik, sekarang ini kan kita masih online ya, belum bisa ke gereja. Tetapi adik-adik boleh di rumah tuh belajar dengan firman Tuhan ya. Tetapi adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa kita harus pakai masker ya adik-adik. Sering cuci tangan ya adik-adik, agar kita tetap sehat dan kuat